Keterangan saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan pengacara Ferdy Sambo di persidangan hari ini justru menyudutkan kubu Sambo. Awalnya kuasa hukum mempertanyakan soal unsur pelecehan seksual pada ahli pidana Mahrus Ali dalam sidang yang digelar di PN Jaksel pada Kamis 22 Desember 2022. Mahrus Ali menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual bukti kuat yang dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Namun apabila visum tidak ada menjadi tantangan berat bagi jaksa untuk membuktikan adanya pelecehan atau tidak. Jawaban ahli membuat jaksa penuntut umum tersenyum. Dan beberapa kali tampak mengangguk seperti sependapat dengan penjelasan tersebut. Tapi bukan berarti jika tak ada visum kejadian kejahatan tidak terjadi. Ahli menegaskan pula jika korban tidak melakukan visum jangan disimpulkan tak terjadi kejahatan. Saudara ahli tadi sudah menyinggung sebenarnya pentingnya dalam konteks 340 pembunuhan berencana untuk juga membuktikan motif. Karena itu ada hubungannya dengan sikap batin, dan dari motif itu kita bisa mengukur seberapa jauh sikap batin si pelaku bisa bertindak secara emosional atau tidak. Ya. Saya lanjutkan. Okay. Dalam perkara ini sudah dibuktikan di pengadilan, baik keterangan saksi maupun keterangan nanti terdakwa di berita acara juga, motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa di tanggal 7, kekerasan seksual terhadap saudara Putri Chandrawati yang dilakukan oleh J. Dalam kaitan dengan motif tersebut, saudara ahli bisa menjelaskan soal kerangka kekerasan seksual, kejahatan kekerasan seksual, dan bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian, baik itu kaitannya dengan korban, terutama dengan korban, dan bagaimana reaksi korban terhadap peristiwa kejadian kekerasan seksual. Bisa saudara ahli jelaskan? Izin yang mulia, kalau kita membaca bukunya Prof. Andi Zainal Abidin, beliau almarhum Allah Masya, kakaknya Prof. Andi Hamzah, hukum pidana 1 yang mulia, penelitian sinergatika, beliau menjelaskan bahwa motif itu menjadi penting dibuktikan karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan boleh masuk ke terlalu jauh ya, kalau kemudian psikologinya. Tapi begini, saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi kalau visum tidak ada gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena gini yang mulia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. 1, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, seringkali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan. Tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor. Faktor yang apa? Budaya patriarkal. Di negara-negara berkembang, riset saya menunjukkan bahwa budaya patriarkal, bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Makanya kasus yang di Jawa Timur, ketika ada seorang bapak ya memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor, karena keluarganya yang melarang melapor. Kenapa? Dianggap itu adalah aib.
Ini kajian victimologi. Jadi apa artinya? Tidak semua korban kekerasan seksual itu punya bravery, keberanian untuk melapor. Artinya apa? Betul bahwa kalau tidak ada visum itu kemudian menyulitkan pembuktian, menyulitkan. Tapi tidak menyatakan bahwa kejahatan tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali alat bukti yang bisa dihadirkan. Apa? Psikologi bisa menjelaskan itu. Apa contohnya? Orang yang diperkosa itu pasti mengalami trauma. Gak ada itu orang setelah diperkosa dia ketawa-ketawa, gak ada. Maka gimana kan membuktikan? Hadirkan ahli psikologi untuk menjelaskan itu. Saya tidak punya kompeten untuk itu. Demikian dari saya, Mulia. Terima kasih, saudara ahli. Kami lanjutkan sekarang ke bahasan soal penyertaan. Itu